Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita pada hari ini dalam suatu tempat, suatu majlis yang penuh dengan keberkahan, suatu majlis yang penuh dengan kenikmatan dan luar biasa. Pada hari ini enggak kerasa kita masuk pada sepertiga 1/10 kedua yang masuk fase kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. 1/10 pertama adalah rahmat daripada Allah, 1/10 kedua adalah ampunan daripada Allah, dan sekarang kita berada di fase 10 kedua di bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hari ini kita berada pada tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah. Ketika kita masuk 11 Ramadan, selain kita masuki amaliyah yang begitu luar biasa, yang para aulia salafun saleh kita mereka berebut, berlomba-lomba ketika mereka berada pada tanggal 11 Ramadan, juga pada hari ini pula adalah hari di mana 14 abad silam yang lalu menjadikan hari yang membuat Nabi Muhammad sedih. Sedihnya bukan karena sedih berada 10 kedua Ramadan, namun pada hari tersebut sedihnya Nabi SAW karena beliau ditinggal oleh salah satu istri yang sangat dicintai oleh Nabi, istri yang paling disayang, dicintai oleh Nabi, istri yang memiliki peran yang besar di dalam perjuangan agama Islam dan perjuangan baginda Nabi Muhammad. Saking sedihnya Nabi Muhammad, tahun tersebut disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun Amul Hazan, tahun kesedihan? Karena pada saat tersebut wafat istri tercinta beliau yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid, dan juga paman beliau Sayyidina Abi Thalib yang merawat dan menjadi seorang yang menyokong dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, siapa yang disebut dengan Sayyidatuna Khadijah? Sehingga kenapa Nabi Muhammad begitu sedih ketika ditinggalkan oleh Sayyidatuna Khadijah? Hadirin rahimakumullah, banyak kitab yang menjelaskan tentang manaqib Sayyidatuna Khadijah, di antaranya kitab Al-Bushra karya daripada Imamul Habib Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, juga ada kitab Al-Kubra, dan banyak kitab-kitab yang lain menjelaskan tentang keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Hadirin rahimakumullah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah seorang wanita yang sangat salihah, wanita yang sangat cantik, rupawan, sangat indah. Begitu panjang manaqib beliau, namun waktu yang sangat mepet, kita akan tarkhis saja. Sayyidatuna Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad, yang mana Nabi tidak menikah ketika bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidatuna Khadijah dengan wanita yang lain. Beliau wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau ada wanita pertama masuk agama Islam. Ketiga, beliau adalah wanita pertama atau sahabah perempuan pertama yang bersama Nabi Muhammad. Dan beliau adalah wanita yang disalami, mendapatkan salam daripada Allah dan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan beliau adalah wanita yang pertama yang memberikan anak untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wanita pertama
yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad dan memberikan seluruh hartanya untuk Nabi dikala Nabi Muhammad tidak mendapatkan asupan bantuan dari manapun, namun beliaulah yang memberikannya. Hadirin rahimakumullah wa ikhwani rahimakumullah, baik sahabat Instagram maupun lainnya. Sayyidatuna Khadijah, beliau pernah menikah dengan dua lelaki sebelum menikah dengan baginda Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau pernah menikah dengan Atiq ibn Abir. Dari Atiq ini beliau dikaruniakan seorang perempuan yang bernama Harithah, wanita. Dari suami yang kedua yaitu Abu Hala At-Taimi, nama artinya Malik ibn Zararah. Pendapat lain mengatakan Hindun bin Hararah. Dari suami kedua ini Sayyidatuna Khadijah mendapatkan seorang putra yang bernama Halah, seorang wanita yang bernama Halah dan seorang laki-laki yang bernama Hindun. Jadi dua dari suami yang kedua. Suami yang pertama dapat anak satu, yang pertama adalah Haritha, yang dari suami yang kedua dapat anak, yang pertama adalah Halah perempuan dan yang kedua adalah Hindun. Anak-anak Sayyidatuna Khadijah dari kedua suaminya semuanya adalah, dari yang pertama adalah masuk Islam, dan yang paling dikenal adalah yaitu Hindun ibn Zararah, yang umurnya panjang sampai masa Khalifah Sayyidina Ali rahimahumullahu rahmatul abrar wa radhiyallahu anhum wa ardah. Ikhwani rahimakumullah, Sayyidatuna Khadijah setelah menikah dengan dua ini, beliau ini dikenal dengan seorang wanita yang sangat cantik, sangat rupawan, sangat kaya, juga terkategori dari wanita bangsawan. Saking hebatnya, saking kayanya, saking cantiknya, banyak laki-laki yang minder buat meminang Sayyidatuna Khadijah. Karena saking luar biasa, sudah cantik, kaya, rupawan, bangsawan dan luar biasa. Lantas ada pertanyaan, kenapa Sayyidatuna Khadijah nggak mau menikah dengan laki-laki yang lain, hanya dengan Nabi Muhammad, atau beliau lebih menahan? Apakah Sayyidatuna Khadijah tidak laku atau Sayyidatuna Khadijah tidak mau menikah? Tidak. Tetapi Sayyidatuna Khadijah tidak mau menikah karena Sayyidatuna Khadijah mendapatkan isyarat, satu kabar lewat mimpi. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah pernah dalam tidurnya beliau mimpi ada suatu matahari yang besar, yang sangat luar biasa turun di langit-langit kota Mekah, dan yang paling luar biasanya lagi, matahari tersebut berada di dalam rumahnya yang memenuhi seluruh isi depan rumah Sayyidatuna Khadijah dengan keindahan dan cahaya tersebut. Ikhwani rahimakumullah, saking terangnya cahaya tersebut menjadikan kemilau yang bersinar, yang menyilaukan pandangan karena sangat terangnya. Namun itu semua dalam keadaan bermimpi. Ternyata ketika Sayyidatuna Khadijah beliau terbangun dari mimpinya, pandangannya menatap ke sekeliling dengan rasa heran. Ternyata dalam rumahnya pun masih seolah-olah ada cahaya yang menyilaukan dalam mimpi yang masih bersinar terang di dalam kehidupan nyatanya. Ikhwani rahimakumullah, lantas mimpi tersebut apa? Mimpi tersebut ditakwilkan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah akan menikah dengan seorang yang kelak akan menjadi seorang nabi, dan cahaya tersebut atau kimilauan tersebut yang ada dalam rumahnya mengisyaratkan bahwasannya nabi tersebut akan menjadi sosok suaminya dan akan menyinari daripada rumah yang bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardhah. Ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, umur Nabi Muhammad itu saat tersebut berumur 25 tahun. Dan Sayyidatuna Khadijah saat tersebut berumur 40 tahun. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 15 tahun perbedaan antara Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi selisihnya itu 15 tahun.
bagaimana sih asal muasalnya kok Nabi Muhammad bisa menikah dengan Sayyidatuna Khadijah? Suatu ketika Nabi Muhammad ini diminta untuk mengurusi dan mengelola perniagaan perdagangannya Sayyidatuna Khadijah. Karena Sayyidatuna Khadijah itu dikenal dengan seorang saudagar, wanita saudagar yang kaya raya, yang mana banyak orang mengambil jualan kepada Sayyidatuna Khadijah. Namun di antara laki-laki yang mengambil dengan Sayyidatuna Khadijah yang sekian banyak itu, banyak di antara mereka yang mungkin tidak memiliki kejujuran yang luar biasa atau keterbukaan bersama Sayyidatuna Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ini dikenal ketika masa mudanya itu dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya karena saking jujurnya, saking dipercayanya. Sayyidatuna Khadijah mendengar kabar seorang pemuda yang saat tersebut jadi perbincangan di kota Mekah yang begitu luar biasa karena kejujurannya, karena kebaikannya, ketampanannya, akhlaknya, budi pekertinya. Sayyidatuna Khadijah penasaran dan ingin menitipkan dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW yang saat tersebut masih muda. Datanglah Nabi Muhammad ke Sayyidatuna Khadijah, diberikan kepercayaan. Lalu Nabi Muhammad dibarengkan dengan seorang budaknya Sayyidatuna Khadijah bernama Maisarah. Ini berdua dagang berangkat ke negeri Syam. Ketika sampai di negeri Syam, ketemu dengan Bahirah, dengan seorang pendeta. Nabi Muhammad tertidur dalam satu pohon. Dalam tidur tersebut maka Maisarah bertanya, pendeta bertanya kepada Maisarah, siapa itu orang? Dikatakan, kata Maisarah, dia seorang laki-laki, seorang anak muda namanya Muhammad. Ini Maisarah dapat kabar daripada benda tersebut, ketahuilah, jagalah anak muda tersebut. Sungguh tidaklah orang yang tidur atau tertidur di pohon tersebut kecuali yang kelak akan menjadi seorang nabi atau yang kelak akan menjadi nabi di akhir zaman. Maisarah ikut dengan Nabi Muhammad. Dia bawa dagangannya. Sayyidatuna Khadijah berangkat ke negeri Syam. Dia bawa barang, saking hebatnya Nabi Muhammad. Dia bawa dagangan yang ada di kota Mekah. Dia bawa ke negeri Syam. Dia datang, dia jual dengan jujur, walaupun untung sedikit tapi dia jual dengan jujur. Ini modalnya sekian, jualnya sekian. Dia langsung, kalau orang yang lain datang capek-capek dulu, istirahat dulu, ini Nabi Muhammad enggak, dia gesit. Dia datang, dia tawarkan terus sampai barang dagangannya habis. Ketika sudah bawa barang dagangan habis, dia meraup untung. Nabi Muhammad meraup untung, enggak cukup di situ. Dia belanjakan sesuatu yang ada di negeri Syam yang tidak ada di kota Mekah. Dia bawa dagangan. Dikala orang-orang baru menjual dagangannya, Nabi Muhammad sudah habis dagangannya. Dikala orang-orang sedang menjual dagangannya, Nabi Muhammad dalam perjalanan pulang, dia bawa barang dagangan lagi yang bisa dijual di kota Mekah. Apa yang ada di kota Mekah, dia bawa di negeri Syam. Dijual semuanya, baru sampai di pintu-pintu kota Mekah, perbatasan kota Mekah, dagangannya Nabi Muhammad yang dibawa di kota negeri Syam sudah habis ludes semua. Karena Nabi Muhammad menjual dengan untung yang sangat wajar, juga menjual dengan kejujuran dan dikenal dengan kejujurannya. Disampaikan kabar tersebut kepada Maisarah, kepada Sayyidatuna Khadijah lewat Maisarah. Nanya Nabi Sayyidatuna Khadijah, apa yang dilakukan dengan Muhammad? Bagaimana dia? Bagaimana kesehariannya? Dia katakan dengan sejujur-jujurnya, dia ceritakan perjalanan tersebut sehingga membuat Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang melamar siapa? Yang meminta siapa? Apakah Nabi Muhammad? Sayyidatuna Khadijah meminta Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika dia melihat seorang wanita yang saleh, wanita yang jujur, ketika Nabi Muhammad, ketika Sayyidatuna Khadijah melihat seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang jujur, laki-laki yang luar biasa, laki-laki yang istimewa, Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Dia ungkapkan rasa cintanya kepada sahabatnya yang bernama Nafisah. Sehingga Nafisah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ini mendapatkan kabar yang indah, senyum bahagia akan percintaannya Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Jatuh cinta karena akhlaknya, jatuh cinta karena budi pekertinya, jatuh cinta karena daripada kejujurannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad laki-laki yang miskin, bukan seorang yang kaya. Namun beliau dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan kerupawannya, dikenal dengan akhlaknya, dikenal dengan budi pekertinya, dan itu yang membuat Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun jatuh cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah wanita bangsawan, wanita yang cantik rupawan, wanita yang kaya dan luar biasa, yang baik. Sehingga menikahlah dua insan mulia, dua insan yang luar biasa. Sayyidatuna Khadijah saat itu umur 40 tahun, Nabi Muhammad saat tersebut umur 25 tahun, menikahlah kedua insan mulia ini.
berapa tahun hubungan mereka sampai Sayyidatuna Khadijah berumur 65 tahun, Nabi Muhammad berumur 50 tahun, berarti kurang lebih berapa tahun? Sekitar 25 tahun bahtera rumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah. Menikah kedua insan ini, Sayyidatuna Khadijah selalu terbayang-bayang akan mimpinya, yang mimpi matahari tersebut datang ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Dan subhanallah, dikala Nabi Muhammad di umur 40 tahun beliau sering menyendiri. Masa-masa mendekati masa nubuah, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau sering menyendiri dalam satu tempat. Sampailah ketika tersebut Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril dengan rupa aslinya, dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah ketika itu melihat Nabi Muhammad yang pulang dalam keadaan takutan. Nabi Muhammad diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah, dipeluk oleh Sayyidatuna Khadijah, diduduki oleh Sayyidatuna Khadijah, tidur di pembaringan pahanya Sayyidatuna Khadijah, dan diajak bicara, apa yang menimpamu wahai suamiku, wahai kekasihku Muhammad. Dia ceritakan, Muhammad, ya Khadijah, tadi aku berjumpa dengan suatu makhluk yang begitu tinggi, menyeramkan, luar biasa, dan makhluk tersebut memaksaku untuk membacakan dengan suatu ayat atau satu kalimat yang sampai saat tersebut aku tak mampu membaca saking gemetar dan takutnya dengan makhluk tersebut. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Membesarkan hati Nabi Muhammad. Ya wahai suamiku, wahai kekasihku, kau tak usah takut, kau tak usah khawatir. Sesungguhnya makhluk tersebut adalah Jibril Al-Amin yang datang kepadamu, yang membawa risalah kenabian, yang mendapatkan amanah dari Rabbku Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan hatinya Nabi Muhammad. Sampai akhirnya terbuktilah bahwasanya itu malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Saat tersebut seseorang yang pertama kali beriman sebelum orang-orang sahabat yang lainnya, wanita, dan seorang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad adalah istri beliau sendiri, teman hidup beliau yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beriman dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, ketika Nabi Muhammad menjadi rasul, Sayyidatuna Khadijah menemani dengan kesetiaannya bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau menemani, membackup, mengcover semua perjalanan dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang sekali tentang manaqib kehidupan daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan insyaallah selama 2 hari ini kita akan jelaskan tentang manaqib tersebut. Namun yang ingin saya bicarakan di hari detik-detik ataupun hari wafatnya ini, tanggal 11 Ramadan adalah hari wafatnya Sayyidatuna Khadijah atau haulnya Sayyidatuna Khadijah. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah, beliau yaitu wafat pada tanggal 11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Jadi kurang lebih 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Sayyidatuna Khadijah meninggal usianya 65 tahun, dan Nabi Muhammad saat tersebut usianya 50 tahun. Berarti kurang lebih 25 tahun Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, dan selama Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita manapun. Ikhwani rahimakumullah, yang ingin disampaikan, ketika Sayyidatuna Khadijah, ada salah satu riwayat mengatakan ketika Sayyidatuna Khadijah sakit, menjelang ajalnya beliau, Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mohon maaf kepadamu, dan jikalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sebelumnya sepenuhnya. Jawab baginda Nabi Muhammad. Maka saat tersebut Sayyidatuna Khadijah memanggil Sayyidatuna Fatimah Zahra guna untuk putri beliau, putri kecintaan. Kalau kita melihat tentang hebatnya manaqib Sayyidatuna Fatimah Zahra, begitu dicintai oleh Nabi dan begitu luhur akhlaknya, besar peranan yang paling besar di dalamnya adalah peranan ibunya Sayyidatuna Khadijah yang telah melahirkan dan juga mendidiknya hidup bersama Sayyidatuna Khadijah dan Nabi Muhammad.
Di samping peranan ayah yang begitu luar biasa, yang sebagai qudwah contoh untuk Sayyidatuna Fatimah Zahra, adalah peranan ibu yang sangat hebat yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Saat tersebut Sayyidatuna Khadijah mungkin belum puas dengan jawaban Nabi Muhammad karena mungkin malu. Akhirnya dia panggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau bisikan Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan Sayyidatuna Fatimah Zahra diajak bicara. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku saat ini segera tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Wahai putriku Fatimah, mintakanlah kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan sebagai kain kafanku. Ikhwani, harta Sayyidatuna Khadijah yang begitu banyak, begitu luas, begitu besar, semuanya habis dipakai untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad. Besarnya agama Islam sampai ke negeri kita Indonesia saat ini karena tidak luput daripada jasa yang besar yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah. Karena semua harta Sayyidatuna Khadijah diberikan mengcover dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu Sayyidatuna Fatimah memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah dipanggil. Dan Nabi Muhammad berbicara kepada Sayyidatuna Khadijah, "Ya Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu." Allah Rabbul Jalla Jalaluh menitipkan salam kepadamu dan telah menempatkan tempatmu di dalam surganya. Wa ya ummul mu'minin Sayyidatuna Khadijah, saat tersebut beliau menghembuskan nafas terakhir. Di dalam dekapan pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Khadijah meninggal di pangkuannya suaminya Rasulullah, seorang wanita yang mulia, dipangku dengan manusia yang paling mulia, kekasihnya Allah. Saat meninggal Sayyidatuna Khadijah mendapatkan penyaksian langsung daripada Nabi Muhammad dan ridhonya langsung kepada Sayyidatuna Khadijah sebagai istri. Maka tidak salah jika Sayyidatuna Khadijah dijuluki Sayyidatun Nisa fi alamiha wa Sayyidatun Nisa fil alamin. Sayyidatuna Khadijah dijuluki Sayyidatun Nisa fil alamin, pimpinan ratunya wanita sepanjang masa dan setiap waktu. Penghulunya para wanita, ratunya para wanita yang ada. Kalau Sayyidatul Asiyah, beliau adalah Sayyidatuna Nisa fi alamiha, ratunya perempuan di zamannya. Sayyidatuna Maryam, ratunya perempuan di zamannya. Namun Sayyidatuna Khadijah, ratunya perempuan di seluruh zaman dan seluruh masa dan waktu. Ikhwani rahimakumullah. Sakit Sayyidatuna Khadijah berhari-hari, dengan sakit yang begitu luar biasa dan dalam keadaan sederhana. Kenapa? Karena hati sudah habis semua. Bayangkan sampai kain kafannya pun meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang kaya, saudagar kaya, hebat, perempuan hebat, wanita yang sangat dipandang, tapi meninggal dalam keadaan kesederhanaan karena hatinya habis dipakaikan semuanya untuk dakwah Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Ada satu perkataan Sayyidatuna Khadijah, bahwasanya ketika Sayyidatuna Khadijah sebelum meninggal, Rasulullah mengatakan, "Ya Khadijah, istriku tercinta, demi Allah, aku tidak akan pernah mendapatkan istri sepertimu yang pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu." Beliau Sayyidatuna Khadijah adalah semua hartanya dihibahkan untuk Nabi. Dikala Nabi SAW tidak ada satu orang pun yang memberikan hartanya kepada Rasulullah karena mereka ingkar akan kenabian Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita yang pertama kali memberikan keturunan untuk Nabi, dan beliau pula dipuji oleh Allah ketika seorang Uwais bin Ail mengatakan kepada Nabi, "Ya Abtar." Nabi Muhammad dijuluki Abtar, seorang yang terputus. Sayyidatuna Khadijah ketika mendengar kabar tersebut beliau sedih nangis. Abtar, ketika anak putri-putri Nabi Muhammad meninggal,
Sayyidatuna Khadijah dijuluki dengan kalimat abtar, yang terputus. Nabi Muhammad dijuluki dengan kalimat abtar, yang terputus. Sayyidatuna Khadijah meninggal, sedih. Kenapa? Karena tidak memberikan anak putra putri yang sampai besar. Turun ayat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Turun ayat ini, pembelaan daripada Allah untuk Nabi Muhammad dan menghibur hati Sayyidatuna Khadijah yang sedang sedih karena cibiran, pembicaraan, gunjingan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah saat tersebut. Ikhwani rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Khadijah juga sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, beliau pula adalah wanita yang pertama kali beriman, yang pertama kali mendapatkan salam daripada Allah, dan juga wanita yang pertama kali mendapatkan salam daripada malaikat Jibril, dan pertama kali hidup dengan Nabi Muhammad dan Nabi tidak menikah setelahnya. Ketika Sayyidatuna Khadijah sedang sakit, Sayyidatuna Khadijah ketika Nabi Muhammad datang ke rumahnya, beliau mau bangun, terbatas susah. Sampai Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi baru pulang dari luar, masuk ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah lagi sakit. Sayyidatuna Khadijah mau bangun, tapi dalam keadaan sakit. Ketika mau bangun terbatas, susah, karena dalam sakitnya beliau. Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah, Rasulullah datang kepada Sayyidatuna Khadijah mengatakan, ya Khadijah tetaplah, udah gak usah bangun, diam. Nabi yang menghampiri Sayyidatuna Khadijah. Waktu itu Sayyidatuna Khadijah bukan sakit, maaf, lagi nyusuin Sayyidatuna Fatimah. Waktu nyusuin Sayyidatuna Fatimah, ASI-nya nggak keluar, ASI-nya tidak keluar. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan yang masuk ke perut Sayyidatuna Khadijah. Bayangkan, ini wanita yang kaya sebelumnya, ikhwani, wanita yang hebat sebelumnya. Tidak ada asupan makanan yang masuk ke perut Sayyidatuna Khadijah sampai ASI tersebut nggak keluar. Ada yang mengatakan keluar darah, bukan ASI. Sampai Nabi Muhammad SAW saat tersebut mengambil Sayyidatuna Fatimah dari gendongan isinya, diletakkan di tempat tidur. Waktu Nabi pulang itu beliau baru datang dari luar, pastinya cobaan, godaan, cacian, makian, teror, segala macam menimpa daripada kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ketika pulang ke rumah dilepas semua masalahnya, dia temuin istrinya, dia gendong anaknya, ditaruh di pembaringan. Saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, capek. Tertidur di pangkuannya Sayyidatuna Khadijah. Ini cinta romantisnya Sayyidatuna Khadijah, Ummuna Khadijah dengan Rasulullah. Diusap kepalanya Rasulullah, dibelai, sampai akhirnya air mata Sayyidatuna Khadijah menetes tak terasa, nempel kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad tertidur, Sayyidatuna Khadijah meneteskan air mata. Beliau terbayang bagaimana beban pikul yang dihadapi oleh suaminya Rasulullah. Beliau bukan cuma dicaci, beliau diembargo. Beliau bukan cuma dimaki, beliau diteror. Beliau bukan cuma dimaki, difitnah, tapi beliau diinginkan kewafatannya atau meninggalnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya karena air mata tersebut. Lalu beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, ya Khadijah, apakah engkau menyesal telah menikah dengan aku sampai engkau meneteskan air mata tersebut? Nabi jawab, tanya dengan pertanyaan yang sangat lembut. Lalu Sayyidatuna Khadijah diajak bicara sama Nabi, ya Khadijah, dulu engkau seorang bangsawan, engkau seorang yang sangat kaya, engkau seorang yang sangat dipandang, engkau seorang yang sangat hebat, engkau seorang yang sangat diseganin. Namun setelah engkau menikah dengan aku, hartamu habis untuk perjalanan dan perjuangan ini. Kehidupanmu tidak semewah dulu. Setiap hari yang kau hadapkan cuma teror demi teror yang aku dengarkan, yang mendapatkan kabar daripada luar sana tentang keburukan orang-orang kafir Quraisy yang menimpa kepada diriku. Apa jawaban daripada Sayyidatuna Khadijah? Ya Rasulullah,
sesungguhnya yang ada di pikiranku saat ini adalah membuatmu bahagia dan senang. Bukan memikirkan bagaimana penyesalan yang ada dalam diriku, tapi aku khawatir engkau tidak senang dan bahagia terhadap diriku. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya sesuatu hal, tetapi engkau masih mencintaiku. Engkau masih berjuang dengan agama ini dan aku sebagai istrimu dan engkau mencintaiku. Namun ya Rasulullah, jika engkau kelak akan menyeberangi suatu lautan, namun engkau tidak memperoleh rakit, kayu, perahu atau apapun, maka ya Rasulullah, galilah kuburanku nanti dan ambillah tulang belulangku dan rakitlah perahu untuk engkau seberangi lautan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah ketika sudah tidak punya apapun, beliau masih memikirkan dan menginginkan bagaimana Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu senang kepada Sayyidatuna Khadijah, dan beliau selalu berusaha bagaimana mengambil peran bersama Nabi Muhammad di dalam perjuangannya. Sampai beliau mengatakan bahwasannya beliau bersedia untuk menggali kuburannya, diambil tulang belulangnya, dijadikan rakitan atau suatu rakit untuk menyeberangi, perahu untuk menyeberangi daripada lautan tersebut untuk membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad begitu mencintainya. Dan Nabi Muhammad dikaruniai 6 anak daripada Sayyidatuna Khadijah: Abdullah, Qasim, Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, sama Zainab. Putri, semua putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi selain Ibrahim, semuanya dari Sayyidatuna Khadijah. Dan Nabi Muhammad begitu mencintainya sampai-sampai ketika meninggalnya Nabi Muhammad begitu sedih. Nabi Muhammad begitu terpukul. Nabi Muhammad begitu sangat luar biasa sedihnya. Kenapa? Karena teringat perjuangan Sayyidatuna Khadijah yang begitu luar biasa. Dan pada hari ini adalah hari daripada wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Semoga kita semua yang hadir, baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan, mendapatkan keberkahan daripada keberkahan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan kita semua mendapatkan ibrah yang sangat besar. Dan insya Allah tentang manaqib Sayyidatuna Khadijah besok pun masih kita akan ceritakan bagaimana kehidupan Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi Muhammad dan setiap harinya, dan kisah cinta-cinta yang lain sebagainya, kehidupan romantisnya dan peran besarnya Sayyidatuna Khadijah di dalam perjuangan bagi Nabi Muhammad. Mungkin kisah daripada hari ini adalah sebagai pembuka daripada manaqib Sayyidatuna Khadijah, dan insyaallah besok pun kita akan sampaikan kembali tentang manaqib Sayyidatuna Khadijah ataupun cerita kehidupan daripada Sayyidatuna Khadijah bersama baginda Nabi Muhammad, dan begitu cintanya, besarnya peranan Sayyidatuna Khadijah dan cintanya Nabi Muhammad terhadap Sayyidatuna Khadijah yang sangat luar biasa dan tidak tergantikan. Sampai-sampai kecemburuan Sayyidatuna Aisyah itu muncul karena Nabi sering menyebut nama Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan Allah berikan kepada kita istri-istri yang salehah dan putra-putra yang saleh serta anak-anak yang salehah yang bisa mempelajari dan juga mentelaah daripada kehidupan Sayyidatuna Khadijah dan istri-istri Nabi Muhammad yang lainnya.